Apartemen lagi. Kau gila. Cari mati aku ke apartemenmu. Nada mencibir ke arah Dimas, lalu melanjutkan kalimatnya. Apa nggak ada tempat lain yang bisa aku datangin? Kamu mau kemana lagi? Pantai? Makan yuk, celetuk Nada. Makan. Dimas melihat jam tangannya dan mengernyitkan dahi lalu melirik sebentar ke arah Nada sebelum melanjutkan kalimatnya. Gak salah kamu ngajakin makan jam segini. Nada menggeleng. Mau makan apa jam segini? Emang kamu gak diet? Radit gak marahin kamu makan jam segini? Tanya Dimas menginterogasi Nada. Hahaha, kenapa dia marahin aku makan jam segini? Aku biasa makan jam segini sama pacarku Dewa. Dulu maksudnya. Nada tidak melanjutkan kalimatnya, justru memalingkan wajahnya ke jendela dan menaruh kedua tangannya menyilang di depan tubuhnya. Oke lah kalau gitu, ayo kita makan. Mau makan di mana? Tanya Dimas tak ingin lagi Nada membicarakan masalah Dewa. Belum sempat Nada menjawab, handphone Dimas sudah berdering dan Dimas melihat ID penelpon. Gak diangkat, tanya Nada melihat Dimas yang belum mengangkat teleponnya. Radit yang telepon. Angkat jangan, tanya Dimas menanyakan persetujuan Nada kali ini. Dia sudah mencariku lagi. Kalau aku pulang, apa dia marah padaku nanti ya? Istrinya juga sudah melihatku seperti itu. Membuatku tak nyaman saja. Nada menghela nafas dan tidak menjawab apapun yang ditanyakan oleh Dimas. Sampai dering telepon berhenti, Dimas juga tak mengangkat teleponnya. Hingga akhirnya, dering telepon kedua masuk lagi ke handphone Dimas. Angkat aja lah, biar tahu maunya apa. Atau kamu mau aku yang angkat teleponnya? Tanya Nada memberikan solusi pada Dimas. Gak usah, aku aja. Dimas selalu mengambil handfree earphone-nya dan menyambungkan ke teleponnya. Kenapa menelponku? Tanya Dimas kepada Radit sambil Dimas masuk ke dalam sebuah pelataran apartemen. Dimas, aku kan minta kamu cari tempat makan. Kenapa kita masuk ke apartemen? Tanya Nada refleks saat Dimas masih menelpon Radit. Aku bilang ke kamu tadi kan, kita pulang ke apartemenku. Nanti kita bisa makan di apartemenku pakai delivery online saja. Jawab Dimas kepada Nada yang seakan memancing sesuatu di ujung telepon sana. Aku tak akan membiarkan ajudanmu mengambilnya. Dia akan tinggal di apartemenku malam ini, kecuali kau datang sendiri menjemputnya. Klik. Dimas mematikan telepon tanpa menunggu Radit menyelesaikan kalimatnya di ujung sana. Hahaha, satu persatu pesaing harus disingkirkan. Aku tahu kalau kau akan kesulitan untuk datang ke apartemenku kan? Viola sepertinya tak menyukai wanita ini, dan ini akan mempermudah jalanku untuk mendapatkannya. Dimas memang sudah punya rencana untuk membawa pulang Nada ke apartemennya malam ini. Namun Dimas belum tahu bagaimana caranya hingga akhirnya, setelah melihat Nada kebingungan harus pulang kemana, Dimas memiliki ide gila ini dan sengaja menyuruh Radit sendiri menjemput Nada, karena Dimas tahu itu akan sangat sulit untuk Radit keluar malam ini. Aku gak mau ke apartemen kamu. Nada kali ini tampak gusar dan sedikit kesal dengan Dimas. Ada juga rasa takut dalam hatinya. Apartemen. Tadi juga terjadi sesuatu antara aku dan Radit di apartemen. Aku gak mau ke apartemen apalagi sama orang macam Dimas. Kalau dia ngapa-ngapain aku gimana? Emang sih, aku udah bukan wanita suci lagi. Tapi tetap aja, aku punya harga diri. Dan aku gak mau sampai dia macem-macemin aku. Nada merasa tak nyaman di dalam hatinya, dan agak memaksa Dimas untuk pergi ke tempat lainnya. Kau jangan khawatir, aku tidak akan macam-macam. Aku kan temanmu. Lagian ini udah bagus untukmu. Kita lihat aja, Radit berani gak datang ke apartemenku. Keuntungannya ada banyak untukmu. Kalau Radit tak berani datang, kau bisa tidur dengan nyaman di apartemenku tanpa ada gangguan.
Kedua, kalau Radit datang, kau bisa pulang dengannya dengan aman, dan yakin dia tidak akan memarahimu atau memukulmu seperti sebelumnya. Pukul? Apa Radit cerita padamu? Nada sudah sangat kaget saat Dimas mengatakan kata memukuli. Dimas menggeleng. Aku melihat bekas luka lebam kemarin di tanganmu. Dan sepertinya, luka itu bukan cuma nada di tangan. Apa aku salah? Tanya Dimas sambil memarkirkan mobilnya di basement apartemen. Ah, aku sudah coba menutupinya. Tapi ternyata dia bisa lihat luka itu juga ya. Cuman ada di dalam hatinya, tapi tidak menjawab apapun kepada Dimas. Nada memilih diam karena tak ingin menceritakan lebih lanjut masalahnya kepada Dimas. Hal yang sama juga dilakukan oleh Dimas yang memilih untuk diam dan tidak membahas itu lagi. Setelah mobil diparkirkan di basement, Dimas memilih langsung mengajak Nada keluar mobil lalu masuk ke dalam apartemennya, tanpa membuat obrolan yang sensitif lagi. Saat di dalam lift, keduanya juga tidak banyak bicara. Nada memilih berdiri di belakang Dimas, bersandar di pojok lift sambil menunduk. Ting. Ini lantai apartemenku. Ayo keluar. Informasi dari Dimas ketika lift berhenti di lantai yang ditujunya, dan Nada mengikutinya dari belakang. Apartemen Dimas tidak sebesar penthouse milik Radit. Apartemen Dimas lebih sederhana dan lebih terkesan maskulin. Tak banyak perlengkapan di dalam apartemen Dimas. Standar dan semuanya simpel serba minimalis. Kamu mau makan apa? Ini handphonenya. Dimas menyerahkan handphone kepada Nada yang sudah masuk ke dalam aplikasi pesanan online. Kemudian menyuruh Nada untuk memesan makanan sesuai dengan keinginannya. Dimas tidak terlalu bermasalah kalau Nada ingin memesan apapun yang dimakannya, karena Dimas bukan tipe pemilih pada makanan. Selama Nada memesan makanan, Dimas meminta izin untuk mengganti pakaiannya terlebih dahulu, dan membiarkan Nada duduk di ruang tamunya. Yeay, drivernya sudah dapat, tinggal tunggu makanannya datang. Nada tersenyum senang setelah selesai memesan makanannya. Malam ini Nada memesan cukup banyak makanan. Mie goreng, nasi goreng, fuyung hai, capcay kuah, bihun goreng, dan kue tiaw. Perutnya terasa sangat lapar dan ingin diisi oleh semua makanan itu. Maaf ya, udah bikin kamu nunggu lama. Sapa Dimas kepada Nada setelah 30 menit meninggalkan Nada untuk membersihkan dirinya. Nada menggeleng. Makanannya juga belum datang kok, jawab Nada sambil memindahkan channel TV ke saluran lainnya. Kamu mau minum apa? Ting tong. Belum sempat Nada menjawab, pesanan makanan sudah datang dan Dimas membawa semuanya masuk dengan kebingungan. Kamu pesan banyak banget, berat loh ini. Tanya Dimas yang walaupun belum membuka makanannya, tapi sudah curiga bahwa makanan yang dipesan Nada itu sangat banyak. Maaf deh, aku pakai saldo belanja makan kamu agak banyak, nanti aku ganti ya. Masalahnya bukan di uang, kamu mau pakai semua saldo belanja aku juga gak masalah. Tapi bisa habis gak ini makanan? Celetuk Dimas kepada Nada. Habis pasti, aku udah lapar banget soalnya. Jawab Nada sambil membuka makanannya dan memindahkan semuanya ke piring di meja makan. Semua yang dikatakan oleh Nada, tidak ada yang meleset. Hampir semua makanan yang ada di meja makan dihabiskan justru oleh Nada. Nafsu makan Nada cukup besar. Nada sangat menikmati makan malamnya kali ini. Tidak ada rasa jaim ataupun malu-malu di hadapan Dimas saat Nada menghabiskan makanannya. Nada tidak peduli dengan pandangan Dimas. Yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana caranya membuat perutnya kenyang sambil terus bercerita kepada Dimas. Hampir semua yang diceritakannya adalah kekesalannya kepada Radit, terutama saat kejadian tadi di mall yang terus diulang-ulang oleh Nada. Saat ini, Dimas memilih untuk menjadi pendengar setia yang hanya mengomentari setiap curhatan Nada, hingga makanan habis dan Nada selesai bicara. Kamu makan banyak banget loh, kamu gak apa-apa? Nada menggelengkan kepalanya. Aku pengen banget makan ini semua soalnya. Jawab Nada sambil tersenyum. Apa kamu hamil?